Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi dengan renungan hari ini dengan judul Rahasia Orang Beriman. Mari terlebih dahulu kita satu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat Engkau ya Bapa. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami agar kami boleh belajar sesuatu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bahan bacaan kita hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-40. Yohanes 11 ayat yang ke-40 saya akan membacakan untuk kita semua. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Saudara, arti dari ayat ini mengajak Marta untuk mempercayai Tuhan dan kuasa-Nya. Yesus mengingatkan Marta bahwa dia sebelumnya sudah mengatakan bahwa jika Marta percaya, dia akan melihat kemuliaan Allah yang dinyatakan melalui mukjizat yang akan dia lakukan. Yaitu apa? Membangkitkan Lazarus. Namun di zaman yang canggih, zaman yang lebih kompleks, yang lebih unik dan lebih antik, bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Allah? Sebut saja, kita dibully, kita menjadi buah cibiran orang sekitar, kita bergumul karena sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, belum dapat jodoh, berantem sama orang tua, bahkan anak kita isi dompet terkuras habis, ekonomi keluarga makin lemah dan banyak lagi masalah yang kita hadapi. Contoh lagi yang lain, tuntutan yang berat dari keluarga, dianggap remeh, merasa hidup biasa-biasa saja. Orang sekitar kita bisa memakai baju yang bagus sedangkan kita nggak mampu untuk membelinya. Nah, ini pergumulan setiap kita saat ini. Di tengah itu semua, bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Allah? Bagaimana caranya kita melihat kemuliaan Allah di tengah-tengah kondisi seperti itu? Sebelum kita melihat kemuliaan Allah, ada satu langkah yang harus kita lakukan. Apa itu? Mencari. Mencari artinya kita diminta untuk berusaha memikirkan apa yang sedang Tuhan kerjakan buat setiap kita. Contoh, ketika ada kesalahan baik karena orang lain maupun diri sendiri, sangat mudah bos memarahi kita, tetapi terhadap orang lain sangat sukar untuk bos marah terhadap mereka. Rasanya dunia tidak adil. Untuk melihat kemuliaan Allah di tengah kondisi seperti itu, kita diajak untuk berusaha memikirkan kira-kira saat kena marah dari bos, apa yang sedang Tuhan kerjakan bagi saya? Kalau di situasi itu saya akan berpikir ini memang tidak adil. Tapi ini memberi saya pelajaran nanti ketika saya jadi pemimpin saya tidak boleh seperti itu. Oh, mungkin Tuhan lagi bentuk saya supaya saya tidak menjadi pribadi yang lembek. Oh, mungkin Tuhan izinkan situasi ini untuk saya bisa menjadi orang yang panjang sabar. Dan cara ini kita dapat melihat kemuliaan Allah yang memancar dari apa yang sedang Tuhan kerjakan buat kita. Dan ini juga rahasia orang beriman. Dapat terus tersenyum, tetap gembira, tetap semangat. Meskipun menghadapi situasi yang tidak sama sekali menyenangkan. Ketika kita melakukan cara ini, kita akan semakin peka terhadap tanda-tanda kemuliaan Allah yang hadir dalam segala situasi yang kita hadapi. Ini bisa mencangkup momen-momen ketika kita meraih pencapaian, mengatasi rintangan, atau merasa dukungan dan cinta dari orang-orang di sekitar kita. Pada saat yang sama juga, kita juga belajar untuk melihat kemuliaannya di balik kesulitan yang mungkin saat ini kita alami. Sebagai hasilnya, kita dapat menghadapi tantangan dengan keberanian, dengan rasa syukur, dan mengandalkan keyakinan bahwa Allah itu selalu hadir di samping kita, membimbing kita melalui setiap perjalanan hidup kita. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami agar kami boleh menghidupi firman yang baru saja kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Soli Deo Gloria.